Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah wattaqullah summa ittaqullah faqad faza man ittaqa wa uhissukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karunia dan nikmat yang alhamdulillah pada momen ini, kesempatan ini, nikmat itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat fardu, yakni sholat zuhur berjamaah. Sebab di luar sana banyak orang-orang yang mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, namun mereka sulit menggunakan nikmat-nikmat itu untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya. Dan sekali lagi kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai pengikut atau dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Ayat ini meminta kita untuk menelaah, memperhatikan perilaku orang-orang yang hanya bisanya mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan juga mengaku beriman kepada kitab-kitab yang juga diturunkan kepada selain dari Nabi Muhammad SAW. Tapi anehnya, yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tapi mereka masih berhukum dengan hukumnya taghut. Taghut ini merupakan simbol dari orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menentang, yang pemikirannya, tulisan-tulisannya
karya-karyanya selalu menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itulah istilah taghut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, taghut ini bercerita tentang seorang dari kalangan Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Dialah yang menjadi dukun pada saat itu. Setiap perkara dan urusannya selalu diputuskan menurut pendapatnya Ka'ab bin Ashraf. Yang menarik perhatian kita dalam tafsirnya Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir, beliau menafsirkan ayat ini dengan kalimat ta'jibu min amrin man yadda'i al-iman thumma la yardo bihukmillah. Kata beliau, ta'jib, sungguh aneh urusannya orang yang mengaku beriman tapi tidak ridho dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kitanya, ngaku beriman tapi perilakunya jauh dari perilaku orang beriman. Ngakunya mahasiswi UIN tapi perilakunya jauh dari keuinan, kurang lebih gitu. Atau ngakunya Sivitas Akademika UIN tapi perilakunya jauh dari ke-UI-an atau keislamannya. Bukan berarti orang-orang yang menjadi Sivitas Akademika UIN ini ahli ceramah, bukan. Tapi minimal setidaknya harus ditunjuki dengan akhlaknya, akhlak yang menggambarkan keislaman seseorang. Kalau kata Ali Sobuni ini ta'jibun, orang-orang aneh, ngaku beriman tapi perilakunya tidak menunjukkan keimanannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momen zuhur ini marilah kita introspeksi. Setidaknya ada 3 keanehan yang saya ingin ungkap pada kesempatan ini. Keanehan yang menjadi perilaku kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita sangat yakin bahwa kehidupan dunia ini sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah abadi. Karena kita juga menyaksikan hari ini, mungkin beberapa hari kemarin, di antara guru-guru kita, sahabat kita, saudara-saudari kita, keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung harus lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia yang fana ini. Baik karena Covid maupun bukan karena Covid. Karena memang sudah ajal. Kita yakin betul kita juga suatu saat akan pergi dari dunia ini dan akan pindah ke tempat yang abadi. Berapapun keinginan kita untuk hidup di dunia ini, suatu saat pasti akan pergi dari dunia yang fana ini. Kalau kata Rasul, usia kita ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kita yakin hadirin bakal pergi meninggalkan dunia ini. Tapi anehnya, yang menjadi takjibnya adalah seolah-olah perilaku kita menunjukkan bahwa kita seolah tidak akan pernah mati. Apa yang kita lakukan di dunia ini seolah-olah menunjukkan bahwa kita akan abadi selama-lamanya ada dalam kehidupan dunia. Karena perilaku kita tidak menunjukkan bahwa kita akan mati. Sebab berbeda kehidupan orang-orang yang meyakini bahwa dirinya akan mati. Dia akan fokus untuk mencari kehidupan akhirat yang menjadi kebermanfaatannya dalam kehidupan akhirat mereka. Inilah yang menjadi ta'jib aneh yang pertama, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah hadirin rahimakumullah, yang menjadi keanehan aktivitas kita juga. Kita yakin bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Tetapi menjadi anehnya, kalau kita sudah meyakini kebaikan dibalas dengan kebaikan dan keburukan dibalas dengan keburukan, tapi orientasi kita selalu berbuat kepada keburukan. Jarang sekali kita berbuat kebaikan buat orang lain. Orientasi kita selalu keburukan, padahal kita tahu keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Padahal
Al-Quran, hadis, ataupun agama kita memotivasi kita untuk melaksanakan kebaikan. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Tetapi jika melakukan satu keburukan akan dibalas dengan satu keburukan. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, jika kita berorientasi kebaikan, insya Allah akan banyak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Lakukanlah dan fokuskanlah kebaikan. Bukankah berbicara atau membicarakan kebaikan orang lain itu adalah kebaikan? Kenapa tidak kita lakukan? Justru kita lebih senang membicarakan aib atau keburukan orang lain daripada kita berbicara kebaikan orang lain. Kita lebih senang berbicara tentang aib yang ada pada lembaga kita daripada kebaikan yang ada pada lembaga kita. Padahal membicarakan kebaikan UIN ini yang kita cintai itu adalah kebaikan dan insya Allah akan mengandung kebaikan. Lalu kenapa kita lebih memilih bicara keburukan tentang lembaga kita sendiri? Oleh karena itu hadirin jamaah, ini menjadi takjib, aneh buat kita. Karena itulah mari kita orientasi kepada kebaikan. Bicarakan kebaikan tentang saudara-saudara kita, sahabat kita, guru-guru kita, lembaga yang kita cintai ini, untuk berbicara tentang kebaikannya. Untuk keburukannya cukup kita saja yang tahu, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga yang menjadi keanehan aktivitas kita hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita yakin bahwa yang kita miliki hari ini, harta kita, kedudukan kita, semuanya hanyalah amanah yang akan suatu saat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. At-Takasur menutup ayatnya dengan kalimat summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian suatu saat pasti kalian akan dipertanyakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian terima di dalam kehidupan dunia kalian. Kita yakin harta kita, jabatan kita adalah amanah. Tetapi kenapa kita menggunakan jabatan, menggunakan harta kita seolah-olah ini bukan amanah? Ini merasa bahwa adalah jerih payah kita karena kekuatan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita. Padahal itu adalah amanah yang sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kadar keimanan kita hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu hadirin, agar amanah ini bisa dijaga dengan baik, maka gunakanlah amanah ini sesuai dengan kewajiban-kewajibannya. Contoh pada harta kita, Allah berfirman lisaili wal mahrum, lisaili haqqum ma'lum. Di antara harta kita ada hak buat as-sa'il dan al-mahrum, yakni harus ada sebagian dari harta kita yang diberikan kepada orang-orang yang pantas memberikannya, yang disebut dengan mustahik zakat. Sebab dengan itulah kita akan sadar bahwa kita tidak terlena dengan amanah. Kita tidak menyalah-nyalah gunakan amanah yang Allah sudah berikan kepada kita. Sebab itu akan menjadi takjim, hal yang aneh dalam aktivitas kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa kita bisa menjadi orang-orang aneh seperti ini? Kita mengaku beriman tetapi perilaku kita jauh dari keimanan. Kata Allah dalam akhir ayat ini, wa yuridu syaiton ayyudillahum dolalam ba'ida. Sebab setan selalu berkehendak menghendaki kita semua untuk sesat dalam kesesatan yang jelas-jelas sesat, kesesatan yang amat sangat jauh dari kesesatan. Hadirin, orang kafir sendiri terus digoda untuk senantiasa berada dalam kekafiran dalam kehidupannya. Terlebih kita yang sudah beriman terus juga mendapatkan godaan untuk keluar dari keimanan kita kepada kekafiran kita, dan terus menerus dipertahankan kekafiran kita sampai akhir hayatnya. Kita diharapkan oleh setan-setan terkutuk itu menjadi orang-orang yang juga sesat, sehingga kita meraih su'ul khotimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, mari kita perjuangkan supaya kita mendapatkan husnul khotimah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang aneh. Kita amalkan semua rangkaian-rangkaian ibadah ini. Sholat fardu kita pelihara, sholat jamaah kita pelihara, sedekah kita juga kita jaga, dan juga puasa sunnahnya juga harus kita dawamkan. Dengan itulah
kita akan meraih husnul khotimah. Kalaupun kita tersesat kita tidak terlalu jauh, masih bisa diselamatkan. Insya Allah, mudah-mudahan harapan kita meraih husnul khotimah dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.